just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable. Halo para siswa, kembali berjumpa bersama saya Ahmad Priyatno dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal penutup. Sebelumnya kita sudah menyusun laporan keuangan perusahaan jasa yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah menyelesaikan tahapan pelaporan tersebut, kita sekarang memasuki siklus akuntansi di bagian penutup. Pada bagian penutup ini, kita akan menyusun jurnal penutup. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa disilakan. Cukup? Marilah kita simak tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, para siswa sekalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian jurnal penutup. Yang kedua, menjelaskan fungsi jurnal penutup. Dan yang ketiga, para siswa diharapkan dapat menyusun jurnal penutup dalam akhir periode akuntansi. Ketiga tujuan pembelajaran tersebut kita lihat dalam peta konsep saling berkaitan. Jadi pemahaman terhadap pengertian fungsi itu berkaitan dengan kemampuan menyusun jurnal penutup. Maka mari bersama-sama kita pahami apa itu jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang disusun untuk menutup atau mengenolkan akun nominal. Para siswa harus ingat, akun nominal di dalam akuntansi perusahaan jasa adalah pendapatan dan beban. Karena di samping akun nominal tersebut terdapat akun real yang sudah kita pelajari sejak persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aktiva, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Dienolkannya akun-akun nominal ini agar pada saat awal periode akun-akun nominal kembali pada posisi awal, yaitu 0. Dan untuk memisahkan pencatatan periode ini dengan periode yang akan datang, sehingga akun nominal harus dinolkan. Itulah pengertian dari jurnal penutup. Selanjutnya, para siswa sekalian, kita pelajari fungsi dari jurnal penutup. Berdasarkan pengertian tadi, kita bisa ketahui beberapa fungsi dari jurnal penutup. Yang pertama adalah untuk menutup atau mengenolkan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan modal pada kondisi yang sesungguhnya di akhir periode. Kemudian yang ketiga, untuk mempersiapkan neraca di awal periode agar menunjukkan posisi yang sesungguhnya. Sudah tidak ada lagi akun pendapatan dan beban karena sudah diperhitungkan menjadi laba atau rugi dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, para siswa sekalian, kita akan berlatih menyusun jurnal penutup. Seperti yang kita lakukan dalam penutupan kemarin, ada contoh soal tentang laporan keuangan salon Wida yang sudah disusun oleh para siswa sekalian. Bisa dibuka di buku masing-masing, sudah menyusun laporan keuangan salon Wida.
dasar untuk menyusun jurnal penutup, kita bisa melihat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang telah kita susun sebelumnya. Bisa dilihat di tayangan, laporan laba rugi dari Salon Wida adalah menunjukkan kondisi laba karena total pendapatan 9 juta dikurangi seluruh beban-beban operasional selama periode Januari 2020 sejumlah 8.700.000. Pendapatan dikurangi beban-beban masih menunjukkan angka yang positif. Artinya perusahaan mendapatkan laba. Laba tersebut dari laporan laba rugi kita tambahkan dalam laporan perubahan modal. Bisa dilihat pada laporan perubahan modal pada 1 Januari 2020 atau yang biasa disebut dengan modal awal berjumlah 50 juta rupiah. Sedangkan laba hasil perhitungan laporan laba rugi tadi adalah 300.000 rupiah. Karena Nona Wida sebagai pemilik Salon Wida melakukan pengambilan pribadi atau privé sebesar 2 juta rupiah, maka laba yang diperoleh tadi dikurangkan dahulu dengan privé. Karena laba yang diperoleh hanya 300.000, sedangkan privé yang diambil 2 juta rupiah, maka tidak ada penambahan modal, justru terjadi pengurangan. Karena hasil perhitungan 300.000 dikurangi 2 juta adalah negatif atau minus 1.700.000. Sehingga modal awal atau modal 1 Januari yang berjumlah 50 juta rupiah dikurangi 1.700.000 rupiah, maka hasilnya adalah 48.300.000 rupiah. Artinya modal di akhir periode atau modal 31 Januari justru mengalami penurunan dibanding modal awal. Hal ini dikarenakan pengambilan pribadi pemilik lebih besar dibandingkan laba yang didapatkan. Dalam kasus lain atau kondisi lain, jika laba lebih besar daripada privé, maka akan terjadi penambahan modal. Artinya modal akhir lebih besar dibanding modal awal. Berdasarkan dua jenis laporan keuangan tersebut, kita akan menyusun jurnal penutup. Mula-mula, para siswa harus menyediakan format atau formulir jurnal penutup yang bentuknya sama persis dengan jurnal umum. Hanya pada posisi judul diganti dengan jurnal penutup. Bisa dilihat di tayangan, ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Setelah dibuat format tersebut, kita akan mulai mengisi dengan beberapa langkah yang ada di jurnal penutup. Baik, para siswa, kita akan mencoba menyusun jurnal penutup. Terlebih dahulu kita harus membuat format jurnal penutup berdasarkan data laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Format jurnal penutup ini sama persis dengan jurnal umum, terdiri dari judul, Salon Wida, jurnal penutup, periodenya, kemudian di kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Langkah pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Akun pendapatan yang saldo normalnya ada di sebelah kredit pada saat ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi, posisinya akan berubah di sebelah debit. Sedangkan posisi kreditnya akan diisi oleh akun ikhtisar laba rugi sejumlah dengan nilai akun pendapatan. Nah, kita lihat
Jangan lupa tanggal dituliskan terlebih dahulu 2020 Januari, tanggalnya 31. Pendapatan jasa yang tadinya kredit ditutup menjadi di sebelah debit. Ditutupnya dengan akun ikhtisar laba rugi. Ini cara untuk menutup akun pendapatan. Sedangkan langkah yang kedua adalah menutup akun beban. Ada beberapa beban dalam laporan laba rugi Salon Wida, maka kesemuanya itu dijadikan satu dengan pasangan ikhtisar laba rugi. Akun-akun beban tersebut yang biasanya ada di sebelah debit berubah posisi menjadi di sebelah kredit karena ditutup. Sedangkan yang menutup adalah akun ikhtisar laba rugi, posisinya ada di sebelah debit. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Yang tadinya beban-beban di sebelah debit, sekarang ada di sebelah kredit. Jumlah dari seluruh akun beban itu adalah 8.700.000. Itu dituliskan di sebelah debit pada akun ikhtisar laba rugi. Selisih ikhtisar laba rugi kredit dan debit berjumlah 300.000 seperti yang tertera pada laporan laba rugi. Laba tersebut kita tutup dengan akun modal. Jadi langkah yang ketiga adalah menutup akun laba. Caranya seperti ini. Lihat di bawah dari penutupan beban, ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Masa salah, betul. Jadi ikhtisar laba rugi yang tadinya besar di sebelah kredit ditutup, jadi ikhtisar laba ruginya berada di posisi debit. Sedangkan modal Nona Wida untuk menutup akun laba ada di sebelah kredit. Dan yang terakhir adalah menutup akun prive. Akun prive, nah ini biasanya di sebelah debit. Akun prive itu biasanya di sebelah debit. Karena ditutup, maka posisinya bergeser di sebelah kredit. Menutupnya dengan akun modal. Dalam hal ini adalah modal Nona Wida. Jika keseluruhan unsur-unsur pada jurnal penutup sudah dicatatkan dari menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun laba, dan menutup akun prive, maka tinggal dijumlahkan semuanya. Nah, di sisi debit dan kredit masing-masing berjumlah 20 juta rupiah. Proses selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Caranya sama seperti dengan memposting dari jurnal umum ke buku besar pada tahap pencatatan. Sehingga di buku besar akun-akun tersebut akan menjadi 0. Pendapatan di buku besar tadinya 9 juta, di sebelah kredit karena ini didebitkan, otomatis hasilnya 0. Demikian juga dengan akun-akun beban. Demikian para siswa penjelasan materi tentang jurnal penutup. Semoga para siswa bisa memahami penjelasan dari saya. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.